Ajaran tentang Yesusnya aja diingkari. Tuh baca deh. Kalau Anda jadi Kristen, sekali lagi, kalau Anda jadi Kristen, Anda meninggalkan ajaran Yesus. Bukan pengikut Yesus. Ngerti ya? Marilah kita tinggalkan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi mereka bilang kepercayaan dan dasar kepercayaan agama yang beriman kepada Allah itu sia-sia. Tuh bayangin. Aduh, Sari, untung kita berdua sudah jadi Islam. Alhamdulillah Ustaz. Kalau enggak kita masuk neraka, Sar. Masuk neraka kalau Kristen itu. Masuk neraka. Tidak ikut ajaran Kristus. Tidak ikut beriman kepada Allah. Tuh baca deh. Baca. Sudah. Isra Mi'raj bukan mimpi Rasulullah. Bukan. Isra Mi'raj bukan dongeng. Dari Mekah ke Yerusalem, Aqsa, Al-Quds. Itu bukan dongeng. Itu bukan mimpi. Dan dari Yerusalem, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke lapisan langit. Itu bukan mimpi, bukan dongeng. Kenapa? Karena peristiwa ini sudah terjadi sebelumnya. Henok, Elia, Jesus, Mi'raj. Yeskiel, Isra. Sudah terjadi. Dan semua dibuktikan secara ilmiah juga bisa. Orang Yahudi percaya nggak Isra Mi'raj? Percaya. Kenapa? Karena ada nabinya yang Isra. Satu. Dan ada nabinya yang Mi'raj. 2 orang. Sari sama Ustadz Arin, saya minta tolong bacanya 2, 3, 4 ya. Syukran, silakan. Baik, saya bacakan 2 Korintus 12 nomor 2. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ustadz Arin, syukran. Pemirsa lihat. Loh, itu ada tuh orang Kristen naik ke langit. Ustadz Kay salah, malu. Orang Kristen yang malu mestinya. Kalau saya baca ini nih. Ulang dari ininya Ustadz Arin. Di situ kan ditulis, aku tahu tentang seorang Kristen. Waduh, ini jahatnya minta ampun. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 12:2 ditulis Paulus, otak, orang Tarsus. 14 tahun setelah Yesus diangkat Allah ke langit. Sekali lagi. Ini surat ini. Surat Paulus, botak, orang Tarsus. Ya, Korintus. Ditulisnya kapan? 14 tahun setelah Yesus diangkat Allah ke langit. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ini parah ini. Ini, waduh. Ini artinya bukan begitu. Perhatikan baik-baik, geser ke bawah, Ustadz Arin. Seorang Kristennya coba klik. Kristus. Mesias. Sekali lagi. Artinya sebetulnya di situ bukan orang Kristen. Tapi yang naik ke langit itu Yesus. Jahat ya? Jahat nggak tuh? Jahat. Terjemahannya aja dirubah. Terjemahannya dirubah. Aduh, jahat ya minta ampun. Yesus tidak mati. Yesus diangkat Allah, diselamatkan. Kristen itu bahasa Yunani koinenya Kristianos. Ini jahat. Artinya, waduh, terjemahannya dirubah. Dari Kristus menjadi orang Kristen. Waduh, jahat. Aku tahu tentang Kristus, Yesus, 14 tahun yang lampau. Ya, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab ini. Ini ajaran Islam ini. Wallahu a'lam bishawab tuh. Allah yang mengetahuinya. Jahatnya orang-orang rubah-rubah bebel. Tiba-tiba Yesus Kristus itu diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Di langit. Geser ke bawah lagi Ustaz. Sorga itu
Apa bahasa aslinya? Sorga. Uranos itu artinya langit, bukan surga. Langit. Kalau surga, bahasa Yunaninya paradeisos. Paradeisos, sekali lagi. Uranos artinya langit. Surga, bahasa Yunaninya paradeisos. Jahat, saudara. Jahat sekali orang-orang itu. Nah, ya. Jadi ada 3 nabi Yahudi yang mi'raj, tapi tidak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mi'raj turun lagi. Mereka tidak. Itu istimewanya nabinya umat Islam. Mi'raj turun lagi. Oke. Banyak Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ini mukjizat. Ini mukjizat atas izin Allah. Baik, saya bacakan Yehezkiel 3 nomor 11. Mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Nomor 12. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemudian Allah naik ke atas dari tempatnya. Yang ke-13, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain, dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh-roh itu yang ke-14, dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar, di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Yehezkiel 3, nomor 11 sampai 15, menceritakan mengangkat dan membawa Nabi Yehezkiel dari Babilonia sampai Yerusalem. Wah, ini tuh orang yang bilang, aduh Kristen mah nggak, aduh udahlah. Kristen itu Ibrani 6, nomor 1. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran Yesus dan meninggalkan iman kepada Allah. Tadi kita udah baca. Mantap. Profesor Karl S. Ehrlich, kayaknya bisa diklik deh. Kita lihat. Ini yang ngomong. Ini yang ngomong nih. Profesor. Sekali lagi profesor. Aduh, profesor bos. Aduh. Jauhlah sama kayak nama. Kalau masalah basis data, hybrid creatures cari. Ya, oke. Lalu nanti ditambah lagi ya, tambahnya dikit. Benar, dia jalan dari Babilonia Yerusalem balik lagi. Duh, orang Kristen nggak tahu. Ini from Babylon to Yerusalem. Rasain kamu. Bacakan makhluk hibrida bersayap. Hibrida makhluk memiliki sejarah panjang di timur dekat kuno. Manifestasi kuno yang paling terkenal adalah Sphinx. Mesir kuno memiliki tubuh singa, sayap elang, dan kepala manusia. Citra Sphinx berpindah dari Mesir ke Fenisia. Dari sanalah ia masuk ke ikonografi Israel atau Yudea dalam bentuk yang dikenal sebagai kerub. Dari binatang buas ke kerub, dari Babel ke Yerusalem. Perkembangan pemahaman Yehezkiel tentang makhluk-makhluk yang mengangkut tahta ilahi adalah salah satu benang yang membantu menyatukan kitab ini. Dalam pasal 1, Yehezkiel melihat kereta ilahi mendekat. Dalam pasal 2, kehadiran Tuhan berbicara kepadanya. Sedangkan dalam pasal 3, kereta itu pergi. Dengan berfokus pada deskripsi kereta dalam pasal 10, kita dapat melihat pergeseran halus dalam cara Yehezkiel mengkonseptualisasikan makhluk-makhluk yang dilihatnya. Sepanjang pasal 1, Yehezkiel menyebut mereka sebagai hayot, makhluk. Dalam pertemuan keduanya, ia mulai menyebut mereka kerubim. Ini bukan dari Islam ya. Ezekiel 11:24. Klik, Ustaz Dani. Paragraf 1 aja deh. Baik, saya bacakan. Yehezkiel 11 nomor 24 menggambarkan kembalinya Nabi Yehezkiel secara supranatural ke Kaldea, khususnya ke komunitas orang buangan tempat ia tinggal. Setelah menerima serangkaian penglihatan mendalam mengenai pencemaran Yerusalem dan kepergian kemuliaan Allah dari bait suci, roh Allah
yang bertindak sebagai agen ilahi secara spiritual memindahkan Yeskiel dari Yerusalem kembali ke Babel. Ini menandai kesimpulan dari rangkaian penglihatan yang signifikan, mengakhiri persepsi kenabian langsungnya tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, namun meninggalkannya dengan pesan ilahi bagi sesama orang buang. Di Babilonia, Kaldea, ke Yerusalem, des, balik lagi terus, des, hebat ya, 1450 kilo. Yeskiel dibawa sama makhluk hidup yang bersayap. Des, supranatural, ya, dari Kaldea ke Yerusalem, Yerusalem balik lagi dia ke Kaldea, des. Nama tempatnya Sungai Kebar. Di Kaldea, di Babilonia. Wah, itu kita kayak nonton film kalau baca itu. Wah, kayak nonton film beneran asli. Udah ya? Oke. Ustadz Arin kembali ke yang ininya, kembali ke silahkan. Roh Kudus, ilahi, itu bukan Tuhan. Kristen salah. Kristen salah, kenapa? Roh Kudus adalah menurut agama Yahudi, menurut iman Yahudi, menurut iman Yahudi. Sekali lagi, menurut perjanjian lama, itu makhluk ciptaan Allah. Ngerti ya? Ada makhluk hidup bersayap, membawa Nabi Yeskiel dari Babilonia ke Yerusalem, des, cepat banget. Balik lagi, des, ke Babilonia. Dahsyatnya. Kenapa kok susah menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita yang kita cintai, Nabi Allah? Isra Miraj kok ada yang nggak percaya, bahkan sampai umat Islam aja nggak percaya. Ini kemana ini otaknya? Ini beneran ada benar. Jarak dari Babilonia ke Yerusalem sama tuh, lihat itu. Tuh. Ustadz Arin top. Tuh. 1450 km. Lihatin. Tuh. 1491 km. Dari Mekah ke Yerusalem. Dari Babilonia, tempatnya Yeskiel, dia dibawa oleh makhluk hidup bersayap itu, des, 1450 km. Allahu Akbar.